Kembali lagi dengan saya Roland Gendut. Kali ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan tema hati seorang hamba. Oke, kamera rolling, action. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi dengan saya Roland Gendut. Saya percaya saudara, pada hari ini adalah hari yang berbahagia yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara, untuk kita lebih lagi bersemangat dalam Tuhan, untuk kita lebih lagi memiliki suatu hal yang berbeda dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau di hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Kau, Bapa, kami percaya firman-Kau memerdekakan kami. Firman-Kau membuat kami semakin mengerti maksud dan tujuan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Ajarkan kami, Bapa, untuk kami memiliki hati sebagai hamba yang mau bertindak dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Terpuji nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Kau, Bapa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini saudara, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hati seorang hamba. Berbicara tentang hati seorang hamba pribadi Kristus saudara, ya. Dia datang ke bumi ini bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin saudara. Dia seorang yang sumber. Dia adalah sosok bapa, dia seorang sosok guru dalam kehidupan kita. Dia datang bukan untuk dilayani, perhatikan saudara. Tetapi dia datang di muka bumi ini saudara, untuk saya dan saudara dilayani. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang hati seorang hamba bukanlah suatu hal yang mudah, amin saudara. Bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Tetapi percayalah bahwa apa yang kita tindaki itu akan menghasilkan hal yang baik, yang sempurna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, hati seorang hamba. Ketaatan pada kehendak Tuhan adalah ciri orang yang memiliki hati sebagai seorang hamba. Amin saudara. Ketaatan pada kehendak Tuhan adalah ciri orang yang memiliki hati sebagai seorang hamba. Jadi ketaatan adalah ciri-ciri sebagai seorang hamba. Pada waktu Tuhan Yesus datang di muka bumi ini saudara, dia melakukan bagiannya dia dengan sepenuh hati. Amin. Dia melakukannya dengan sepenuh hatinya saudara. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, itu yang dia tindaki saudara. Karena apa? Dia benar-benar menindakinya dengan ketaatan. Amin saudara, bukan semaunya sendiri, tetapi apa yang bisa dia benar-benar dia lakukan dan apa yang bisa dia lihat, itu yang dia tindaki saudara. Tapi saat ini banyak orang, ya, di saat dia melayani dia harus ada komando. Dia harus diomongin dulu baru dia bertindak. Kalau Bapa yang kita sembah saudara, hati seorang hamba ada ketaatan, yang artinya tanpa dikomando, ya, tanpa harus diomongin dahulu, dia akan bertindak. Amin saudara, melakukan bagian yang harus dia lakukan, menyadari siapa dirinya, menyadari siapa saya, yang seharusnya apa yang harus kita tindaki, itu yang akan kita lakukan. Ketaatan dan ketulusan melayani sebagai Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk dilayani, perhatikan, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Oh, luar biasa saudara. Dia datang ke muka bumi ini saudara. Kalau kita baca dalam Ibrani 4, ya, Ibrani 4 ayat yang ke-16 dikatakan saudara, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, ayat yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Perhatikan saudara, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Kalau kita baca, Allah bukanlah kalau kita baca saudara di ayat kalau kita baca dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Kalau kita baca di ayat yang ke-15 dalam Ibrani 4, sebab imam besar yang kita punya bukan tidak turut serta merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia merasakan kelemahan kita. Dia sebagai bapa, sebagai hamba dalam kehidupan kita, saudara. Dia datang untuk melayani. Dia merasakan apa yang kau rasakan. Dia merasakan apa yang saat ini kau rasakan, saudara. Mungkin kau mengalami kelemahan tubuh, kau mengalami masalah apapun yang kau hadapi. Dia turut serta. Karena apa? Dia sebagai hamba. Amin, saudara. Hati sebagai hamba, hati seorang hamba, dia akan turut serta merasakan apa yang dialami oleh muridnya. Amin, saudara. Dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh sekelilingnya. Jadi dia tidak hanya sekedar acuh, tinggal diam, sok pura-pura nggak tahu, tapi hati seorang hamba, saya percaya dia akan melakukan bagiannya seperti apa yang Tuhan inginkan. Amin, saudara. Turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin, saudara. Kita lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan ataupun rasa putus asa, tapi memiliki keyakinan kemenangan pasti akan terjadi. Amin, saudara. Kalau kemarin saya sampaikan masalah putus asa, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya hati seorang hamba, dia tidak punya pemikiran untuk dia tidak bertindak, dia tidak punya pemikiran untuk berbalik kepada pemikiran yang lama, tetapi dia terus akan berpikir yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, agar kemenangan yang Tuhan berikan pasti akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Hati seorang hamba dimiliki pada semua orang, tapi kembali lagi, mau atau tidak, kita memiliki hati itu. Amin, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita buka firman Tuhan dalam Markus 10 ayat yang ke-43 sampai 44. Markus 10 ayat yang ke-43 ayat sampai ayat 44 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia memiliki menjadi hamba untuk semuanya. Kalau engkau ingin besar, saudara, kalau engkau ingin diberkati, kalau engkau ingin bertumbuh, kalau engkau ingin semakin dewasa kehidupan engkau, saudara, perhatikan, engkau harus memiliki hati sebagai hamba. Amin, saudara. Yang artinya, saudara, saya percaya kalau engkau dipercayakan hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan engkau hal-hal yang besar. Tetapi kalau masalah kecil engkau tidak dapat dipercayakan, bagaimana engkau dapat dipercayakan dalam perkara-perkara yang besar dan ajaib? Amin, saudara yang terkasih. Memiliki hati sebagai hamba tidak gampang. Saya sampaikan, saudara, memiliki hati sebagai hamba tidak mudah. Tetapi kembali lagi, engkau mau atau tidak, saudara. Hati sebagai hamba dapat kita miliki di saat kita mau bertindak. Bagaikan iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Amin, saudara. Tetapi di saat engkau mau bertindak, saya percaya Roh Kudus akan mengurapi engkau. Dia akan memberkati engkau. Dia akan memampukan engkau agar hati sebagai hamba dapat engkau miliki. Amin, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hati seorang hamba dapat kita miliki ketika kita bersikap sebagai seorang hamba dan melayani. Kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab, kemurnian hati, kerendahan hati, ketaatan, kerelaan, dan melayani Tuhan Yesus, dan sesama satu dengan yang lainnya. Ayo, miliki hati seorang hamba. Miliki hati seorang hamba agar kehidupanmu semakin bermutu, agar kehidupanmu semakin berkualitas. Amin, saudara.
Kalau kita baca dalam Ibrani 10 ayat ke-10, di situ dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Amin saudara. Kehidupan orang percaya kadangkala dicuri kehidupannya, rohnya, pemikirannya yang baik dicuri semua oleh pemikiran-pemikiran dunia. Tetapi perhatikan, Yesus datang. Dia datang memberikan kita hidup dalam kelimpahan, yang artinya hidupmu adalah hidup yang bukan biasa-biasa saja, tetapi hidupmu hidup yang berkualitas, berdampak. Ada cara yang Tuhan berikan karena kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bersyukurlah kita dipanggil untuk melayani sesuai talenta kemampuan dalam mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkenan mencari pelayan yang lahir dari hati, yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Ketika kita diminta untuk berbuat sesuatu, itulah kesempatan untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Saudara mau menjadi serupa dengan Kristus? Saya percaya saudara pasti ingin melakukannya. Amin saudara. Milikilah hati seorang hamba. Agar apa? Kehidupanmu semakin berkualitas, hidupmu semakin bermutu, dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupanmu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hati hamba pertama dimiliki oleh Kristus. Dan Tuhan inginkan kita semua memilikinya. Tuhan Yesus berkati, dan kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau di hari ini Bapa, kami bersyukur kami dapat belajar firman-Kau dengan tema hati sebagai hamba. Kami mau percaya Tuhan Yesus, kalau hati sebagai hamba dapat kami miliki di saat kami mau benar-benar melakukan yang terbaik buat Engkau Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau sudah mengurapi kami dengan kuasa, otoritas, bahkan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami, yang sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap umat-umat Kau dimanapun mereka berada Bapa. Mungkin mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit yang ada di rumah sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah pengurapan surgawi mengurapi mereka, menyembuhkan, memulihkan kehidupan mereka, yang sehingga tubuh mereka sehat, tubuh mereka kuat, tubuh mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan hamba mau berdoa untuk setiap umat-umat Kau yang mengalami proses kehidupan dimanapun mereka berada, kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Dalam usaha, pekerjaan, studi, apapun yang mereka pekerjakan, Tuhan buat berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan di kehidupan mereka. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia Bapak. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia dibebaskan dari wabah penyakit-penyakit yang ada di muka bumi. Terpuji nama Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Roland Gendut, berbahagia. Amin.